Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Soal bayyin ma'na hadisil jariyah. Jelaskan makna hadis al-jariyah. Hadis budak perempuan. Al-jawab. Al-hadisu mudtaribun. Hadis jariyah adalah hadis yang mudtarib. Hadis mudtarib adalah hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan dan saling bertentangan atau saling kontradiksi antara satu dengan yang lain. Hadis mudtarib adalah hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan dan saling kontradiksi antara satu dengan yang lain. Jadi dalam nilai yang setara, kemudian memiliki banyak riwayat, dan satu riwayat dengan yang lainnya itu saling bertentangan. Itu namanya mudtarib. Jadi hadis jariyah ini memiliki banyak riwayat. Cuman yang biasa diseret oleh golongan Wahabi itu adalah apa yang ada di dalam Sahih Muslim. Apa yang ada di dalam riwayat Sahih Muslim. Kenapa hadis ini sering dibawa-bawa oleh golongan Wahabi? Karena zahir dari hadis jariyah ini sejalan atau menjadi hadis yang sering mereka jadikan hujah untuk menetapkan keyakinan rusak mereka bahwa Allah berada di langit. Paham itu hadis jariyah dulu, pahamin. Kenapa kita bahas tentang hadis jariyah? Karena ini adalah hadis yang biasa dipaksa oleh Wahabi untuk menetapkan keyakinan rusak mereka bahwa Allah katanya bertempat di langit. Jadi kemana? Oh, itu ada di dalam hadis Sahih Muslim. Tapi tadi sebagaimana kita jelaskan bahwa hadis jariyah ini, al-jariyah ini memiliki banyak riwayat. Artinya tidak hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini. Ada banyak riwayat lain. Paham itu? Ada banyak riwayat lain dan satu dengan yang riwayat yang lainnya itu saling bertentangan. Paham itu? Sampai sini. Nah, apa yang terdapat di dalam Sahih Muslim? Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah
kemudian bertanya terhadap Rasulullah ingin memerdekakan budak perempuannya atau ingin memerdekakan jariyahnya itu. Kemudian kata Rasulullah apa? I'tini biha, sini datangkan dulu kepada saya. Kemudian didatangkan budak tersebut. Faqala laha, Rasulullah mengatakan ainallah. Kemudian dijawab oleh jariyah tersebut, qalat fis sama. Qala, Rasulullah bertanya lagi, man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atikha fa innaha mu'minah. Ini riwayat yang di dalam Muslim. Riwayat lain yang kalian hafal gimana? Warawal Imamu Malikun wal Imamu Ahmad anna rajulan minal ansari ja'a bi amatin sauda faqala ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'minatan wa in kunta tara hadhihi mu'minatan ataqtuha faqala laha Rasulullah atashhadina alla ilaha illallah qalat na'am qalat. Itu adalah riwayat lain. Sekarang mulai nyambung. Itu adalah riwayat lain dari hadis ini. Siapa yang meriwayatkan? Imam Malik. Siapa yang meriwayatkan? Imam Ahmad. Paham? Itu adalah hadis jariyah. Kenapa kita membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad? Karena itu adalah apa? Yang sejalan tidak membutuhkan kepada takwil. Tidak seperti hadis yang diriwayatkan Muslim. Nanti akan kita jelaskan. Artinya itu yang pertama. Jadi hadis al-jariyah ini bukanlah hadis sahih karena sebab dua hal. Karena sebab dua hal. Jadi tidak bisa hadis yang selain sahih digunakan dalil, digunakan hujah di dalam akidah, itu nggak bisa. Di dalam akidah itu nggak bisa. Orang nggak boleh menggunakan hadis dhaif di dalam permasalahan akidah, itu nggak bisa. Kalau di dalam fadhailul amal silahkan. Paham fadhailul amal, keutamaan amal, boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya. Kalau di dalam permasalahan akidah nggak bisa. Harus hadis yang sahih atau mutawatir. Tahu? Itu. Nah, hadis jariyah ini tidak sahih sekalipun diriwayatkan Muslim di dalam sahihnya karena sebab dua hal. Oh, itu kan di dalam sahih Muslim. Kan sahih dong, berarti belum tentu. Belum tentu. Ini alasannya. Jadi hadis ini tidak bisa dikatakan sahih karena sebab dua hal. Yang pertama adalah tadi karena sebab hadis ini adalah mudtorib. Karena diriwayatkan dengan lafadz ini, dengan lafadz tadi. Dan juga diriwayatkan dengan lafadz yang lain. Ada riwayat lain. Ada riwayat yang mengatakan man rabbuki, dijawab qalat Allah. Ada lagi yang mengatakan atau ada lagi lafadz yang diriwayatkan ainallah fa asyarat ilas sama. Jadi enggak dijawab fis sama tapi asyarat ilas sama. Mengisyaratkan budak tersebut ke arah langit atau ilas sama. Dan ada lagi lafadz yang tadi diriwayatkan Imam Malik, atashhadina alla ilaha illallah, qalat na'am. Qala atashhadina anni Rasulullah, qalat na'am. Itu namanya hadis muttarib. Jadi banyak riwayat satu dengan yang lainnya saling kontradiksi. Paham? Itu yang pertama. Nah, para ulama mustalahul hadis mengatakan al-idtirabu mujibun lid-dha'fi. Jadi hadis muttarib itu adalah mengindikasikan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Tentu hadis dhaif itu tidak bisa digunakan di dalam hujjah, di dalam akidah. Tidak bisa digunakan di dalam berdalil, di dalam permasalahan akidah.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena perkataan atau riwayat yang mengatakan ainallah bertentangan dengan usul. Karena bertentangan dengan usul. Artinya bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan akidah. Kenapa? Karena di antara usulus syariah bahwa seseorang itu tidak dihukumi dengan Islam hanya sekedar mengatakan Allahu fis sama. Paham? Jadi kenapa tadi Rasulullah minta didatangkan dulu budaknya? Karena orang nggak bisa memerdekakan budak, agar dia tahu bahwa budak tersebut muslim atau tidak. Nah, dengan sekedar mengatakan Allahu fis sama, itu apakah dihukumi dengan Islam? Tidak. Paham? Jadi seseorang tidak dihukumi baginya Islam dengan sekedar mengatakan Allahu fis sama. Kenapa? Karena perkataan ini adalah sama-sama dikatakan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani dan lain-lain. Paham? Nah, adapun yang sebagaimana kita ketahui semua bahwa di dalam syariat itu adalah sebagaimana apa yang datang di dalam hadisul mutawatir, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Artinya apa? Bahwa masuk ke dalam agama Islam adalah diketahui dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan mengucapkan Allahu bisama. Paham? Bukan mengucapkan dengan Allahu bisama. Tapi apa? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa kita membawa riwayat Malik, riwayat Imam Ahmad? Karena di dalamnya adalah ada penetapan tentang dua kalimat syahadat. Paham? Karena di dalamnya atas hadina alla ilaha illallah qalat na'am, atas hadina anni rasulullah qalat na'am. Berbeda dengan riwayat yang di Muslim tadi. Dikatakan ainallah, kemudian dijawab qalat fis sama. Apakah dengan orang mengatakan fis sama dihukumi baginya sebagai muslim? Tidak. Karena apa? Perkataan Allahu fis sama itu dikatakan oleh Yahudi, dikatakan oleh Nasrani atau golongan-golongan lain. Paham itu? Nah, jadi apa yang sejalan dengan syariat adalah tadi riwayat usulus syariat adalah tadi riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik sejalan dengan usulus syariah karena di dalamnya ada penetapan akan dua kalimat syahadat. Nah, biasa ketika udah kita jelaskan tentang ini semua, Wahabi masih ngeyel. Oh, itu tadi riwayat Muslim. Diriwayatkannya di dalam Sahih Muslim. Setiap yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ya berarti hadisnya sahih. Kita katakan kepada dia, belum tentu apa yang di dalam riwayat Muslim dinilai sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena ada banyak di dalam riwayat Muslim hadis-hadis yang ditolak kesahihannya oleh para ulama. Hal ini sebagaimana dikatakan atau dikutip oleh para ulama mustalahul hadis. Jadi gini, perlu diketahui sebagai pelajaran juga bahwa di dalam kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Setelah itu adalah Sahih Muslim. Akan tetapi apa? Tidak semua yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim itu dinilai sahih. Karena ada beberapa hadis di dalam Sahih Muslim yang ditentang atau yang ditolak oleh para ulama akan kesahihannya. Dan ini sebagaimana dituturkan oleh para muhaddis, bukan saya yang menilai.
Ada di dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Contohnya seperti ada di dalam hadis ada di dalam Sahih Muslim hadis yang berbunyi ada hadis yang di dalam Sahih Muslim yang berbunyi, katanya Rasulullah mengatakan terhadap seseorang, inna abi wa abaka finnar. Ini juga yang ditetapkan oleh Wahabi, bahwa mengatakan terhadap orang tua Nabi adalah di dalam neraka, karena sebab berpegang teguh dengan hadis ini. Padahal hadis ini tidak dinilai sahih oleh para ulama. Paham itu? Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, tapi ditentang kesahihannya oleh para hufad. Itu yang pertama. Ini sama di dalam Sahih Muslim. Kedua, ada lagi hadis yang tadi itu yang tadi didoaifkan itu oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Jadi ada Imam As-Suyuti itu punya kitab istilahnya membela kedua orang tua Rasulullah, bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah di dalam surga. Beda dengan orang Wahabi mengatakan katanya orang tua Rasulullah di dalam neraka. A'udzubillah. Tuh, dua hadis dalam Sahih Muslim yang ditentang kesahihannya oleh para hufadzul hadis. Kemudian ada hadis lain bahwa katanya Innallaha yu'ti kulla muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Jadi ini juga sama ditentang oleh para ulama hadis. Kemudian ada hadis lain yang juga ditentang, bahwa hadis Anas, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fakanu la yaqrauna bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini juga sama ditentang kesahihannya oleh Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menentang atau menilai bahwa hadis ini adalah sesuatu yang dhaif. Padahal dalam Sahih Muslim. Paham itu? Jadi tidak semua yang ada di dalam Sahih Muslim semuanya bersih 100% adalah sesuatu yang sahih. Bahkan kan tetapi di dalamnya ada beberapa hadis yang di situ dikoreksi, yang di situ dikritiki akan kesahihannya oleh para hufadzul hadis. Itu tadi contohnya 3 selain hadis Al-Jariyah. Paham itu? Biasa Wahabi ngeyel lah gitu. Selain hadis Al-Jariyah ini adalah secara zahirnya adalah batil. Karena tadi bertentangan dengan hadis mutawatir. Secara zahir dari hadis Al-Jariyah ini batil karena bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir menetapkan bagi seseorang dalam keadaan Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan mengatakan Allahu fis-sama. Maka setiap hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir itu adalah batil kalau seandainya tidak menerima takwil. Itu yang disepakati oleh para ulama mustalah, para ulama ahli tauhid, para ulama usuliyun. Nah, makanya sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi itu mentakwil hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Imam An-Nawawi contohnya misalkan mengatakan ketika Rasulullah mengatakan atau bertanya ainallah pertanyaan Rasulullah tentang sejauh mana budak tersebut mengagungkan terhadap Allah.
Artinya apa? Makna ainallah artinya sejauh mana kamu mengagungkan terhadap Allah. Kemudian dijawab oleh budak, fis sama, artinya apa? Alil qadri jiddan. Bahwa Allah itu sangat tinggi sekali derajatnya. Paham itu? Bukan artinya sebagaimana apa yang dipahami oleh Wahabi mengatakan untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa Allah bertempat di langit. Itu. Paham? Karena apa? Hadis ini ya bertentangan selain dengan hadis mutawatir, juga bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Tadi zahir hadis Al-Jariyah ini apa? Menetapkan bahwa Allah berada di langit. Sebagaimana yang diyakini oleh Wahabi. Bagaimana kita sodorkan kepada mereka hadis yang menyebutkan idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu wa la yabsuqanna fi qiblatihi wa la an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Kalau seandainya kalian berada di dalam salat, maka kalian jangan meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Karena rahmat Allah itu berada di antara itu. Zahir dari hadis ini adalah fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati, adalah memberikan gambaran bahwa Allah ada di antara orang yang sholat tersebut dengan kiblat. Berarti apa? Zahirnya ini memberikan zahir dari hadis ini adalah bahwa Allah berada di arah bumi. Sedangkan hadis Jariyah tadi berada di arah atas. Lantas gimana itu? Mana yang diambil? Hadis Jariyah apa hadis ini? Apa yang berani katakan orang Wahabi ketika disodorkan hadis ini? Zahirnya adalah bahwa Allah berada di arah bumi. Apakah mereka akan mentakwil atau mengambil mentah-mentah zahir hadis yang ini? Paham itu maksudnya? Apakah mereka akan mengatakan bahwa Allah berada di bumi juga? Karena zahir dari hadis ini adalah mengatakan bahwa Allah berada di bumi. Paham? Ada lagi hadis yang menjelaskan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Innakum tad'una sami'an qariba. Walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Hadis ini memberikan zahirnya adalah menjelaskan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher dari hewan tunggangan kalian. Sama ini juga memberikan zahir hadis ini adalah menetapkan bahwa Allah berada di arah bumi. Ketika disodorkan kepada Wahabi, apa yang mereka katakan terhadap hadis ini? Karena hadis ini zahirnya adalah menetapkan bahwa Allah berada di arah bumi. Paham itu? Gitu cara ngebantah Wahabi mah gak usah. Caranya adalah dibalikan. Jangan ketika bagaimana kalian menetapkan Allah ada tempat-tempat, sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan begini. Jadi jangan langsung dijawab qala Sayyiduna Ali, kemudian qala Imam Syafi'i, qala keluar semua, enggak usah. Tapi apa? Dibalikan kalau berdebat dengan mereka. Itu adalah perkataan Wahabi. Kenapa mereka muncul dari orang Wahabi al-mu'awwil mu'attil? Orang yang mentakwil adalah seperti orang yang mu'attil, menafikan Allah atau sifat-sifatnya. Karena apa? Mereka itu adalah kekeh dengan ayat. Kalau seandainya kekeh, itu gak bisa ditakwil. Hadis Jariyah gak boleh ditakwil. Sodorkan hadis ini. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Berarti apa? Zahir hadis ini mengatakan bahwa Allah berada di bumi. Apa yang mereka katakan terhadap hadis ini? Apakah mereka akan mengambil mentah-mentah juga mengatakan Allah berada di bumi?
Berarti batal dong keyakinan mereka yang mengatakan Allah di. Lantas apa di mana sebenarnya? Paham maksudnya? Paham itu? Jadi katakan kepada orang Wahabi, kalau seandainya kamu mengambil hadis jariyah secara zahirnya menetapkan bahwa Allah di langit, kemudian dua hadis tadi secara zahirnya apa? Batal dong keyakinan mereka mengatakan Allah di langit. Karena dua hadis ini apa? Menetapkan bahwa Allah ada di bumi, secara zahirnya demikian. Kalau seandainya orang Wahabi mentakwil, oh kalau yang berada di bumi ini maknanya begini, mentakwil mereka. Maknanya begini. Kenapa katakan kepada mereka, kenapa kamu nggak mentakwil hadis jariyah juga? Paham? Paham itu? Kenapa kamu nggak mentakwil hadis jariyah juga? Ini adalah perkataan yang tanpa dalil. Ini adalah perkataan tanpa dalil. Jadi benar apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya sejalan apa yang dikatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jadi Wahabi itu begitu. Sama. Paham itu? Terus sodorkan lagi ayat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Misalkan aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini juga apa? Zahirnya memberikan pemahaman bahwa Allah berada di arah bumi. Ya kan? Oh, makna ayat ini adalah begini. Katakan lagi kepada mereka, kalau kamu mentakwil ayat ini, kenapa kamu tidak mentakwil hadis al-jariyah? Paham? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Apa maknanya? Dimanapun kalian menghadap, maka di situ adalah wajhullah. Di situ bukan artinya wajah, anggota badan, tidak. Tapi apa? Qiblatullah. Maknanya adalah kiblat. Artinya apa? Bagi orang yang melakukan perjalanan, misalkan menggunakan hewan tunggangan, boleh nanti menghadap ke arah manapun sebagai kiblatnya di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, tapi dengan syarat tetap takbirnya menghadap ke arah kiblat. Misalkan takbir, kemudian melanjutkan perjalanan, belok kanan, ya udah boleh dia kemanapun menghadap kiblatnya, tapi di dalam sholat. Itu. Nah, ini dalam itu di situ juga banyak orang salah kaprah. Lagi naik kereta tayamum sama kursi, sama jendela kereta. Kenapa nggak sekalian sama relnya, sama rodanya? Begitu banyak itu sebabnya apa ya? Jahil. Sebabnya karena bodoh dengan ilmu agama. Begitu kalau orang bodoh, terkadang dia pengen berusaha memperbaiki, tapi karena tidak punya ilmunya, yang tadinya benar malah jadi rusak. Ri, kipas mati, benerin dong. Dia kagak punya ilmunya benerin kipas, yang tadinya kipas rusak nambah. Gitulah perumpamaan. Terus itu seputar dengan hadisul jariyah. Nah itu adalah bias, ini adalah istilahnya seolah-olah hadis yang paling mereka kekeh terhadap hadis ini. Kiamat. Ada kiamat datang. Nah terus waman jaro ala tashihihi, dan orang yang menilainya sebagai hadis sahih, falaisa ma'nahu indahu annallaha sakinus sama.
bukan maknanya berarti Allah bertempat di langit. Tidak. Keyakinan kita umat Islam adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Lantas apa makna orang yang mentawil hadisil jariyah? Wa qawlu aynallah, dan perkataan Rasulullah aynallah itu su'alun adalah pertanyaan, anil makanati la anil makan. Pertanyaan anil makanah, tentang kedudukan, tentang derajat, muliaan. La anil makan, bukan pertanyaan tentang tempat. Ini kalau mau kupas lagi di dalam syair-syair yang menjadi syawahid. Aina saro wa aina suraya wa aina Ali min Muawiyah. Jadi aina fulan wa aina fulan bukan berarti di mana dia dan di mana dia, tapi apa? Ingin membandingkan di mana tingginya beliau dan di mana rendahnya yang satunya. Paham itu? Bukan artinya aina fulan wa aina fulan. Di dalam bahasa Arab dikatakan demikian. Yang satu artinya orangnya mulia, orangnya tinggi derajatnya, tapi yang satu adalah kebalikannya. Bukan nanyain orangnya di mana. Aina staro itu adalah bintang. As-saro itu adalah as-saro itu adalah tanah yang ada di bawah istilahnya. Wa aina suraya, dan suraya itu adalah nama bintang. Artinya orang bukan bertanya di mana bintang dan di mana arah bawah, enggak. Tapi apa? Untuk membandingkan di mana bandingannya dengan di mana, itu loh. Artinya bertanya tentang itu, kata aina. Oh, kalau belajar bahasa Arab cuman madza akal ta aina tadhab, yo taunya aina tuh ya di mana toh. Aina di mana? Ya, aina di mana? Gitu doang kan. Nah, ma'nahu ma'tiqaduki minat ta'zimi fillah. Artinya apa keyakinanmu minat ta'zimi, dari mengagungkan, fillahi terhadap Allah. Apa yang kamu yakini minat ta'zimi, dari pengagungan, fillahi terhadap Allah. Wa qauluha fis sama, dan perkataan budak tersebut fis sama ay rafi'ul qadri jiddan, artinya bahwa Allah tinggi sekali derajatnya, tinggi sekali keagungannya. Wala yajuzu i'tiqadu anna ar-rasula sa'alaha 'anil makan, dan tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah bertanya terhadap budak itu tentang tempat. Wala i'tiqadi annaha qasadat annallaha sakinus sama, dan juga tidak boleh diyakini bahwa budak tersebut mengatakan atau bermaksud bahwa Allah bertempat di langit. Jadi gak boleh diyakini ketika mengatakan fis sama, maksud atau tujuan dari budak tersebut adalah menetapkan bahwa Allah bertempat di langit. Enggak boleh diyakini demikian. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya. Al-hadis, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arsy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat.
Paham itu? Jadi dari hadis ini adalah sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada kelanjutannya apa? Qala al-imamu Aliyun. Ada? Qala al-imamu Aliyun karramallahu wajhah. La yuqalu aina Allah liman ayyanal aina. Man ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Wa man kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Itu perkataan Sayyidina Ali. Makanya senjata itu. Dafari. Belum nyampe berapa hafalannya? Enggak tahu. Qala Abu Hanifah fil fiqhil absat. Ada? Kana Allah Ta'ala wala makan. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Qabla ayyakhluqal khalqa. Allah ada sebelum tercipta seluruh makhluk. Wa kana Allah Ta'ala walam yakun ain. Dan Allah ada sebelum tempat. Wala khalqa wala syai. Dan ada sebelum terciptanya seluruh makhluk. Allah ada sebelum terciptanya segala sesuatu. Jadi nggak boleh diyakini bahwa Allah berada di satu arah atau bertempat di suatu tempat. Keyakinan umat Islam, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itulah seputar hadis Al-Jariyah. Ini harus dipahami dengan betul-betul. Karena Wahabi itu licin. Seperti belut. Kalau tidak dipegang kepalanya, licin. Makanya kalau berdebat sama Wahabi, ketika ditanya satu pertanyaan, jangan kamu jawab. Keluarkan senjata semuanya langsung begitu. Ambil satu titik permasalahan, matikan di situ. Ketika misalkan pembahasan tentang tadi menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Wahabi ngotot menetapkan bahwa Allah ada di langit. Katakan kepada dia katakan kepada dia, bukankah Allah ada sebelum terciptanya langit? Bukankah Allah ada sebelum terciptanya tempat? Katakan kepada dia. Ngomong sana sini. Katakan lagi itu satu pertanyaan. Udah, bukankah Allah ada sebelum terciptanya tempat, tanpa tempat? Gituin aja. Pertanyaan gini gitu muter-muter sana sini. Katakan lagi, udah. Itu mati dengan satu pertanyaan ini. Jangan kamu keluarin laisa kamitslihi syai', itu bentar lagi, udah suruh jawab satu pertanyaan ini dulu. Jangan kamu keluarin hadis mentang-mentang udah hafal gitu kan. Ya memang itu adalah dalil kita, tapi ya jangan ketika kamu berhadapan dengan satu musuh ngelemparkan semua senjata kamu, enggak. Ini mutiara. Masih sangat sedikit orang yang paham terhadap hal ini. Dan kalian memiliki itu. Wallahu a'lamu bishawab. Itu dia.